Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan, Pak Tonggam, untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat, terutama yang ingin berinvestasi. Sebetulnya karakteristik dari perusahaan investasi yang diduga ilegal, bodong, ataupun menawarkan investasi yang fiktif itu seperti apa, Pak? Iya, jadi perusahaan-perusahaan ini pada dasarnya membuat produk dengan menyiasati ketentuan yang ada. Jadi mereka memanfaatkan peluang ketentuan atau gray area yang merupakan suatu aturan yang berada pada lintas instansi tadi, otoritas. Modusnya beragam sebenarnya. Jadi mereka itu pada dasarnya menawarkan investasi itu melalui online, banyak online. Jadi kita lihat di website itu banyak penawaran-penawaran online. Kemudian juga mereka melakukan penawaran investasi itu dengan mengundang masyarakat itu di hotel-hotel mewah. Kemudian mereka juga menawarkan imbal balik yang sangat tinggi. Kita bisa bayangkan contohnya suku bunga di perbankan, simpanan di perbankan itu hanya sekitar 7%. Betul. Mereka bisa menawarkan sampai 5% per bulan. Per bulan, ya? Per bulan. Ada yang 10% per bulan. Jadi tidak masuk akal, tidak logis sebenarnya. Kemudian hal yang menarik lainnya, mereka menggunakan pemuka agama atau pemuka masyarakat sebagai ikon mereka. Jadi pada suatu saat tertentu mereka berfoto dengan pemuka agama, pemuka masyarakat, kemudian menempelkan foto itu pada website mereka atau pada iklan mereka. Tetapi pada kenyataannya setelah kami konfirmasi ke beberapa tokoh, mereka memang tidak mengetahui bahwa foto mereka itu digunakan untuk iklan di perusahaan-perusahaan ini. Hal menarik lainnya adalah dia itu memberikan bonus berdasarkan kepesertaan rekrutmen kepesertaan baru. Jadi bukan berdasarkan penjualan barang. Jadi semakin banyak orang yang kita rekrut, semakin banyak bonus bagi kita. Jadi kalau kita menemukan perusahaan-perusahaan seperti ini, hendaknya masyarakat bisa menghindari. Berhati-hati seperti itu. Tapi intinya adalah cek dan recheck seperti itu ya, Pak. Ini untuk Satgas sendiri, ketika menemukan kasus seperti itu, perusahaan investasi yang ilegal, apakah diberikan kewenangan untuk penindakan atau nantinya hanya sekedar rekomendasi kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini polisi? Ya, Satgas Waspada Investasi ini adalah merupakan forum koordinasi. Koordinasi dalam rangka menanggulangi investasi ilegal ini. Kalau Satgas menemukan suatu perusahaan melakukan tindakan melawan hukum di bidang investasi, maka Satgas akan melakukan rekomendasi kepada instansi-instansi otoritas ini untuk melakukan penindakan. Kemudian instansi ini akan melakukan tindakan untuk mengatasi penanganan terhadap investasi ilegal ini. Dan Satgas juga melakukan pelaporan kepada penegak hukum mengenai beberapa perusahaan investasi ilegal yang saat ini ada, untuk dilakukan tindakan hukum oleh penegak hukum. Oke, kalau misalnya kita melihat kasus lain mungkin, kalau tadi dikatakan ada yang kemudian tidak memiliki izin dari OJK, tadi ada 430-nya kemudian tidak memiliki izin dari OJK. Ada tidak kemudian kasus yang justru berdasar dari perusahaan investasi yang mendapatkan izin ataupun sudah legalitasnya kemudian sudah tidak bermasalah seperti itu? Iya. Kalau perusahaan atau industri jasa keuangan mendapatkan izin dari OJK, OJK pasti melakukan pembinaan. Malah kalau kita temukan ada tindak pidana di dalam operasionalnya, kegiatannya, OJK bisa melakukan penyidikan di sana. Jadi sepanjang perusahaan itu atau industri jasa keuangan yang berada di pengawasan OJK dan mendapatkan izin dari OJK, OJK pasti menindak kalau ada tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat. Oke. Kalau dari catatan OJK ini, catatan kerugian berdasarkan akibat investasi ilegal ataupun investasi fiktif ini dari catatan OJK berapa banyak, Pak? Dalam 5 tahun terakhir ini, dari catatan kami, itu bisa sampai 60 triliun sebenarnya yang digalang oleh perusahaan investasi ilegal ini dari masyarakat. Dengan jumlah yang sangat besar sebenarnya. 5 tahun terakhir 60 triliun. Apakah kemudian dari pemetaan wilayah ada tempat-tempat ataupun daerah di mana kerugian yang paling banyak terjadi? Misalnya apakah penipuan seperti ini lebih banyak terfokus ataupun menyasar orang-orang yang berada di kota-kota kecil atau justru kota-kota besar? Iya, dari penelitian kami memang banyak di kota-kota besar juga, di provinsi-provinsi, karena memang potensi dana yang dihimpun itu banyak di provinsi. Di Jakarta sendiri sangat banyak sebenarnya masyarakat yang melakukan komplain atau minta kejelasan terhadap legalitas suatu perusahaan investasi di Jakarta. Kemudian di beberapa provinsi juga menyebar. Jadi semakin lama mereka, karena sistemnya piramida,
member get member, mereka itu selalu merambah daerah-daerah lain yang menjadi mencari peserta baru sehingga mereka bisa berkembang terus. Oke, Pak Tonggam, ini mungkin pertanyaan terakhir tapi pertanyaan paling penting nih untuk para pemirsa Berita Satu ataupun investor pemula. Artinya tips agar kemudian masyarakat bisa menaruh ataupun berinvestasi di perusahaan investasi yang legal itu seperti apa? Apa saja yang harus menjadi pertimbangan dan apa saja yang harus diperhatikan? Ya, ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat atau 2L namanya, legal dan logis. Legal, masyarakat diminta untuk mencari informasi yang lebih jelas mengenai legalitas perusahaan, produknya. Kalau ada izinnya itu lebih bagus. Kemudian kalau dia MLM, dia ada surat izin usaha penjualan langsung. Kemudian masyarakat juga harus melihat secara rasional, logis. Kalau perusahaan itu menawarkan imbal balik yang sangat tinggi, berada pada suatu range yang sangat tidak masuk akal, atau perusahaan itu menawarkan investasi tanpa risiko, kemudian mereka juga menawarkan produk-produk yang memang jauh lebih mahal dari yang sebenarnya, itu masyarakat hendaknya menghindari. Jadi masyarakat perlu menghindari hal-hal yang memang tidak legal dan tidak logis. Dan bagi perusahaan-perusahaan yang berada pada yang menawarkan investasi ini, kami harapkan juga supaya tidak melanjutkan kegiatan-kegiatannya, karena memang Satgas Waspada Investasi ini kita akan semakin giat untuk melakukan penanganan terhadap investasi ilegal ini. Nah, di daerah-daerah juga kami akan membentuk tim kerja Satgas Waspada Investasi. Kalau selama ini hanya di Jakarta, kita akan bentuk di daerah-daerah, sehingga di daerah-daerah itu akan bisa lebih aktif, proaktif untuk melakukan penanganan terhadap investasi ilegal ini. Kita harapkan masyarakat semakin cerdas untuk berinvestasi dan kita harapkan juga kinerja dari Satgas Waspada Investasi juga bisa mencegah agar perusahaan-perusahaan investasi fiktif ini beroperasi seperti itu ya. Iya, benar. Baik, terima kasih Pak Tonggam, terima kasih telah berhadir bersama kami di Market Corner. Terima kasih. Pemirsa, Bank Tabungan Negara ingin mencetak pengembang properti baru, simak informasi